Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Al-Quran. Ya. Jadi pengertian-pengertian dari fuad ya. Ini kita menginjak kepada ayat yang lain ya. Jadi saya mengklik kata fuadun. Di surat yang lain, di surat 25 ya, menginjak surat yang agak tengah-tengah ya, dari 11 Hud 17 terus 25 kita menemukan kata-kata fuad, yaitu di ayat 32 32 Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah adzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya. Surat 25:32, dan berkatalah orang-orang kafir, qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'an, kenapa tidak diturunkan atasnya Al-Qur'an jumlatan wahidah, sabrek langsung jadi Al-Qur'an, sak glondong gitu Pak. Orang-orang kafir itu sepertinya begitu. Pengennya nerangke iki kabeh, diterangke kabeh Pak. Tapi nek kon nglasanake moh ngayelan. Nah ini seperti ini, ucapan seperti ini jangan kita contoh. Kalau seperti gitu, bab sholat di Quran ini yang di onerangi kabeh. Bab zakat seperti ini, terangi kabeh. Aku belum mudeng kepiye carane. Ini jangan seperti gitu. Melalui proses, Pak. Pengenalan hukum-hukum itu banyak prosesnya. Nah, seperti ini, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Seperti itulah agar kami tetapkan dengannya fuad, yaitu mentalmu. Kalau misalkan tidak mau belajar secara, nah tadi ya, fuadaka warattalnahu tartila, bahwa Al-Quran diturunkan itu secara tartil, secara berangsur-angsur, berkesinambungan. Begitu juga kita ngaji secara berangsur-angsur, berkesinambungan, istiqomah. Orang sesuk ngaji, terus sesuk aneh meneh orang ngaji. Itu pengen ngerti semuanya. Orang sabar, kan memang sifat manusia al-ijl. Ijl itu adalah yang disembah oleh kaumnya Nabi Musa, ijl. Tapi ain jin lam itu bisa artikan, kalau ditafsir itu tepat diartikan anak bakoroh, anak sapi. Nah, bisa diartikan juga dari kata tergesa-gesa, yang dia sembah gesa-gesaan. Pengen ngertinya jahroh, Gusti Allah ki ngertine kudune iki lho, ning matane. Aku pengen ngerti Gusti Allah ning mataku. Buktike. Jadi melihat Allah itu seperti halnya mereka melihat dengan mata kepala. Jadi jangan sampai mengadopsi hal seperti ini pada ajaran kita. Misalkan seperti gini, saya itu cinta pada Allah, mau pengen lihat Allah, nanti di surga niatnya mau lihat Allah. Jangan sampai seperti itu. Allah dalam keadaan goib. Bukan goib Pak, ya abstrak. Goib enggak.
ada di dalam kita, tapi abstrak dan bisa dilihat dari alam semesta raya ini. Dari ayat-ayat ini. Ayat itu artinya Allah mengatakan mukjizat. Ya, mukjizat itu bahasa Arab, tetapi Al-Qur'an mengatakan dengan ayatun, ayat-ayat. Miracle bahasa Inggrisnya. Jangan tergesa-gesa. Jenengan pengen tahu semuanya ya proses. Lah wong ngaji we dontek ning omah nonton sinetron, nonton bal-balan, nonton pengen ngerti semuanya. Terus lah dia disampaikan ngayalan. Oh, sudah sepuh-sepuh seperti kita itu kan sudah siap menghadapi Gusti Allah. Ya, tidak mau merubah mental kita, pendengaran kita. Lah untuk apa dikasih mata, telinga, tidak digunakan untuk baca ayat? Sing didelokke boleh, tidak apa-apa, itu hiburan. Memang amal hati ini lahbun walahbun. Memang dunia itu kan ya permainan walahbun. Lahwun itu kan olok-olok, maaf ya, istilahnya omong kosong dan kadang duga-duga, omong kosong. Seperti kita cerita-cerita kepada anak kita, ya, gojekan seperti itu kan lahwun, dan itu sebenarnya lakbun. Nah ini semuanya kalau misalkan tidak dipakai untuk memuatkan sama absorb fuad ini ya, Allah akan masukkan kita golongan orang-orang yang tadi surat 7 109. Kemudian kita menginjak dan 11 17 25. Kemudian menemukan kalimat fuad itu di surat 28 Al-Qasas 10. Ini agak perlu pencernaan. Al-Qasas, Qasas itu artinya cerita-cerita. Nah, memang betul isinya cerita sini. Oke. Jadi saya baca ini surat 8 10. Wa asbaha fuad ummi Musa farighon in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan jadilah fuad. Nah, saya mengatakan bukan kolbu tapi mental. Siapa? Ummi Musa, ibunya Musa, farighon yang kosong. Artinya mengatakan senang, tapi ini kosong. Farik itu farogo, kosong. Ingkadat litu bedibihi, hampir saja dia menyatakan apa? Rahasianya Musa. Jadi ceritanya ini Qasas ya, kan cerita. Nah, Nabi Musa waktu lahir itu kan diseberangkan dalam ini di larung lah istilahnya, di sungai. Seorang ibu seperti itu gimana? Kan punya mental yang kosong. Gimana anak? Gimana? Mentalnya ibu saya tanyain. Pastinya fuad mentalnya ibu anak dilepas itu bagaimana? Wes karu-karuan. Berarti kan Ummi Musa farigon. Farigon itu wes kosong, Pak. Mentalnya duon hilang. Nah, ini perintah tapi ikan itu dibihi. Nah, setelah itu hampir saja dia menyatakan rahasia Musa. Nah, ceritanya seperti gini. Bahwa setelah dihanyutkannya anaknya
Ibu Musa. Jadi Nabi Musa waktu kecil masih bayi itu kan dihanyutkan di aliran Sungai Nil. Jadi waktu itu juga ibunya Musa itu sudah tidak ingat bagaimana keadaan bayinya. Yang dia ingat ibunya Musa itu hanya Nabi Musa saja yang sangat beliau sayangi. Karena waktu itu ya punya anak laki-laki. Sedangkan kakak perempuan, kakaknya adalah perempuan. Punya kakak anak perempuan. Nah, hampir saja itu ibu Musa itu karena rindunya itu yang sangat sedih dan kecewa yang mendalam karena suruh untuk ini akan membuka rahasia kedok dirinya sendiri. Karena bawaannya telah hilang. Kalau seandainya Allah tidak meneguhkan mentalnya ibu Musa, itu anak itu pasti akan dibunuh oleh Firaun. Karena kan terhanyut terus kemudian ditemukan oleh istrinya Firaun. Nah, kemudian ini saya cerita ya. Senang ya Pak, Bapak Ibu semuanya cerita. Senang Pak kalau gini kan cerita seperti ini. Jadi ini kan tafsir tapi cerita. Wong namanya juga surat 8 itu Al-Qasas kok. Apakah ini hadis? Hadis Pak, cerita perkabaran. Nah, seperti gitu. Nah, kalau misalkan ibunya Musa itu menceritakan kedok dirinya, ya akan dibunuh. Karena waktu itu semua bayi yang laki-laki, karena menurut cerita konon itu, Fir'aun itu harus dibunuh karena menurut mimpinya itu akan datang seorang pemimpin dari seorang nanti yang laki-laki yang akan tumbuh dari Bani Israel. Nah, tetapi ibunya menyuruh kepada anak perempuannya, kakaknya Nabi Musa. Ya, memang sudah agak dewasa dan paham, sudah balik itu untuk mengikuti jejaknya. Jadi dilarung Nabi Musa, tapi diikuti oleh kakaknya. Sampai di mana? Setelah waktu dilarung, kemudian dalam perjalanan waktu itu, mengetahui bahwa Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Seperti itu. Jadi di surat ini ya, laula arrobatna ala qalbika litakuna minal mu'minin. Kalau tidak kami kuatkan atas kolbunya, dia termasuk seorang mukmin, termasuk golongan mukmin. Nah, surat 28:11 ya. 28:11 ayat berikutnya itu. Coba saya bacakan. Waqalat li ukhtihi makusihi fabasurat bihi an junubim wa hum la yash'urun. Dan berkata pada kakak perempuannya, jadi ibunya Musa berkata pada li ukhtihi, hiya domirnya kepada Nabi Musa, kepada saudara perempuannya atau kakaknya Nabi Musa. Usihi, ikutilah dia. Ya, fabasurat. Kemudian dia melihat, nah, basoro tadi kan, fabasurat bihi. Kemudian melihat Nabi Musa dari anjunub bina. Junub tidak akan apa? Dijadikan maaf. Jauh. Artinya junub harusnya mandi junub. Junub itu artinya adalah perjalanan, Pak. Ya, jadi dalam perjalanan itu kalau janiba itu samping. Janib itu samping. Kalau perjalanan berarti adalah teman seperjalanan. Berjaridil junubi. Nah, seperti itu. Jar itu artinya tetangga. Ya seperti junub itu diartikan
mandi junub ya tidak bisa. Berarti junub itu adalah perjalanan. Jadi ngikuti perjalanan aliran sungainya itu. Wahum layas urun. Nah, mereka tidak menyadari kalau mereka orang-orang yang mengambil bayi Nabi Musa itu tidak menyadari bahwa diikuti perjalanan alirannya Nabi Musa. Nah, ini kisahnya itu kan 28, 10, 11 ya. Kemudian 12 Pak. Ini cerita Pak, enak ya Pak didengar ya. Nah yang gitu kok nggak seneng Quran, senengnya sinetron, wayang nggak apa-apa. Nggak apa-apa senang dengan lain, tapi Al-Quran itu banyak cerita-cerita yang menarik itu. Kemudian serat 28, seratnya 12, 28, 12. Haram alaihil maradi'a min qabl khalat hal adulukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Dan kami haramkan atasnya penyusu-penyusu sebelumnya. Jadi ceritanya seperti gini Pak. Ya. Waktu setelah ditemukannya bayi Musa, ya, istrinya Fir'aun itu memanggil beberapa orang perempuan yang dalam istana, lingkungan istana atau sekitarnya istana. Ini konon tidak mau, nangis terus Nabi Musa, bayi Nabi Musa. Dan ini adalah kehendak Allah mengharamkan susu-susu dari susu ASI dari selain daripada ibunya. Ya. Paham ya? Wa harma 'alaihil maradi min qabl. Lalu dia katakan, faqalat hal adulukum. Kemudian ini perjalanannya. Kemudian mencari. Jadi kelompok istana itu keluar dari istana. Wah, ini ceritanya seperti itu. Mencari di pasar atau di lingkungan sekitar ini. Dicobakan semuanya dengan asinya, tidak ada yang mau. Nabi Musa masih nangis. Hingga bertemulah dengan kakaknya Nabi Musa mengatakan, "Qalat hal adullukum ala ahli bait." Apakah kamu sekalian wahai kelompok istana, aku tunjukkan kepada kamu sekalian ahli bait, yaitu penghuni rumah. Ahli bait itu penghuni rumah yang akan memeliharanya untukmu, yakfulunahu, memberikan kafalah, yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun, dan mereka sebagai penasihat berbuat sepenuh hati untuknya. Jadi memberikan nasihat, yang memberikan petunjuk. Nah coba, oh ya sudah, ini pasti bisa. Saya tahu ini anak ini mungkin akhirnya bertemulah dengan ibunya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya di surat 28:13, farodatnahu ila ummihi, lalu kami kembalikan dia kepada ibunya agar kai taqarra ainuha, ya, agar ibunya senang mata hatinya, wala tahzan, dan tidaklah berduka, lita'lama anna wa'dallah, agar engkau mengetahui bahwa janji Allah hak, yaitu benar, logis. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ceritakan ini adalah semuanya Al-Qasas 28 itu adalah memang benar adanya, bahwa dengan fuad, ya, itu adalah artinya adalah mental. Coba kalau misalkan fuad ataupun mental daripada ibu ya akan mengungkapkan dirinya, akhirnya Nabi Musa kan nyawanya
Itu hilang. Jadi kan artinya fuad di sinilah mental, bukannya sekedar kolb. Kalau kolbun itu bola pasti balak-balik. Nah, jadi enak ya Pak ya. Jadi kita itu mempelajari Al-Quran itu sebetulnya sangat mudah. Ya. Kemudian kalau ini kan arti fuad ya, kemudian afidah. Istilah afidah itu jamak dari fuad. Nah, fuad itu bisa kita awali dari kita menemukan di surat 6 ya. Surat 6, kemudian ayatnya 110. Kalau afidah ya, kalau ini kan tadi fuad ya. Kalau afidah itu surat 6, 110. Satu ayat dulu. Dan sebetulnya ada dua ayat. Tapi sebetulnya saya pengen bacanya mulai ayat sebelum-sebelumnya sih. Tapi kita buka dulu surat 6, 110. Okay. Saya lebih suka itu menganalisa ayat itu bukan dari satu ayat, tetapi dari ayat sebelumnya atau sesudahnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 610 ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nadarhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, wa nuqallibu dan kami bolak-balikkan. Siapa yang membalikkan adalah Allah. Afidatahum, mental mereka. Wa absarahum dan pemandangan mereka, cara pandang mereka. Ya. Wa absarahum kama lam yu'minu, seperti halnya mereka belum beriman. Na'udzubillah dzalik. Jangan sampai seperti ini, Pak. Kalau kita afidahnya itu berubah, Pak, cara berpikirnya, akan dibalikkan Allah seperti halnya kita iman yang belum sebelumnya beriman. Berarti apa? Kafir, Pak. Nah, lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti waktu ini tidak beriman, waktu sebelum beriman tidak beriman. Jadi jahiliyah, kafir. Nah, ya kebalikan seperti itu tadi. Wa nadarhum fi tughyanihim, dan akan kami biarkan, kami nadarhum. Walaqad darona itu kan nadaroyati, nadaro ya, darona ada wa nadarhum fi tughyanihim, dalam kesesatan, dalam pertualangan, dalam pelanggaran hukum. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seperti itu. Nah, kalau sudah seperti gitu nanti di surat 6 111 ya. Ini langsung saya lanjut ya, Pak ya. Ayat berikutnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsaruhum yajhalun. 611 ini. Giler sih. Ini adalah istilah afidah ya. Kalau afidah itu jamak di mereka yang punya afidah itu. Makanya di sini kan jamak, mesti Allah padahum ya, tughyanihim.
Kalau Fuad tadi kan individu seperti Fuadnya ibunya Nabi Musa. Nah, kalaupun kami walau anna nazzalna ilaihimul malaika, walaupun kami menurunkan pada mereka malaikat, ya. Malaikat itu kan kekuasaan Allah, dari bukti-buktinya kekuasaan Allah, baik bentuknya alam semesta raya ini, ayat-ayat Allah, para rasulnya, dari semua apa yang dia rasakan ya, pun dalam bentuk seperti manusia. Dan yang mati sampai mati itu loh Pak. Wal kallamahumul mauta. Dan yang mati sampai bicara pada mereka. Ada misalkan contoh orang yang mati suri ya istilahnya ya. Terus kemudian dipertampakkan ayat-ayat Allah tentang sisaan neraka. Ini kan mati suri, namanya mati suri ya. Terus dibangkitkan Allah. Cerita. Seperti itu. Dan kami himpunkan ya, wahasyarna alaihim hasyaro, padang mahsyar. Mahsyar itu kan perkumpulan, dikumpulkan, dihimpunkan. Wahasyarna alaihim kulla syai', atas mereka tiap satu berhadapan, saling berhadapan dalam artian ya saling bertemu antara dia dengan malaikat yang memberikan bukti pada Allah. Tapi jawab mereka, makanu li'uminu. Mereka akan beriman. Kecuali, illa ayyasya Allah. Walakin aktsaruhum la yajhalun. Tapi kebanyakan mereka adalah orang yang bodoh. Jahiliyah. Kolot. Jumud. Masih ikuti kebanyakan. Contohnya kan banyak. Sama saja. Surat 2 garis 6 garis 7 yang awal itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andarum am lam tunzirum la yu'minun. Tidak akan beriman. Sama saja orang kafir itu. Kalau tidak mau rubah mindset jenengan sendiri, tidak akan bisa. Yang bisa merubah, yang mendapatkan daya mindsetnya adalah jenengan sendiri. Bukan orang lain dari luar. Itu hanya sekian persen. Sama saja Pak. Ya, itu sampai Allah menjelaskan seperti gitu loh, sampai orang yang mati loh, tangi ngomong orang tak percaya. Ya, itu seperti itu. Ini korelasinya kalau saya mendapatkan selain surat 2 garis miring 6 atau 7. Itu surat Yunus Pak, ayat ini. Surat 10, Yunus 96. Sepuluh 96. Surat Yunus sih leres ya. Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ayatnya pendek. Sesungguhnya orang-orang yang logis atas mereka kalimat Tuhan, mereka tidak akan beriman. Jenengan menyampaikan hak ya, yang logis pada mereka, atas mereka. Alaihim, pada mereka. Kalimat rabbik la yu'minun. Iya, 210. Kan ini juga mulainya dibaca dari surat 10:95. Wa takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Ya. Dan jangan termasuk orang yang mendustakan ayat Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian ayat berikutnya kan innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
Susah, Pak. Ya, tadi kan dari saya awali bahwa semuanya itu tergantung mental, cara berpikir, cara memandang, cara mendengar, menerima informasi. 1095, 96, Pak. Saya sering kalau menyampaikan ayat itu korelasinya itu sebelum sudahnya itu dibaca. Jadi ki orang mau sepotong-sepotong. Kemudian 97-nya 1097 baca lagi. Walau ja'at hum kullu ayah hatta yaraul adabal alim. Walaupun datang mereka setiap ayat hingga mereka melihat sesama pedih. Nah, ngeri, Pak. Kemudian 98. Maaf ya. Bukan ya, 9 tidak ada hubungannya. Ini 97. Walau ja'at hum kullu ayatin hatta yarul adabal alim. Sampai siksaan pedih itu datang itu baru beriman. Tapi kaset, Pak. Ya, waktu gelombang tsunami datang, Allah Akbar, Allah Akbar. Baru percaya tobat. Itu apa? Sudah terlambat. Sudah terlambat taubat mereka. Kan di surat 4 garis miring 17-18 ya. Innama taubatul ladzina ya'maluna nasu bijalatin sumayaqulu. Nah, 17 ya. Sesungguhnya tobat adalah ladzina ya'maluna satu kesalahan. Bukan sayiat loh. Yang masuk. Sumayatubuna min qaribin. Faulaika yatubu alaihim. Innallaha kana tawwabur rahima. Surat 4:17. Kemudian surat 4:18. Ini kan sebelah kanan tengah di Quran ini ya. Quran Madinah ya. Mushaf Utsmani. Surat 4:17-18. Walaysatut taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Tidak bisa orang taubat kok waktunya mau mati. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Benar enggak? Ini ayat ini kan sering disampaikan para penyampai. Ya, jadi tolak ukurnya itu bahwa kita itu mulai proses taubat itu prosesnya ya seperti gini. Dari kajian ke kajian, terus kemudian melaksanakan, aplikasikan apa-apa yang telah kita terima ilmunya, mindsetnya, cara berpikirnya dirubah. Yang dulunya gini hijrah, ojo ngeyelan, sami'na wa atokna, kayak gitu. Nah, kemudian ada istilah aqidah di surat yang sama tadi ya. Saya kembali lagi surat 6. Surat 6, 113. Loncat, Pak. Ini kan 111 ya, maaf ya. Kalau 112-nya kan tentang setan, bahwa musuh Nabi itu kan dari setan, jin, dan manusia. Kalau 112 tadi kan setan-setan. Kemudian 113-nya itu ada istilah afidah juga.
Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati wal yardauhu liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Agar litasgha senang kepadanya afidah mental orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Jadi mentalnya orang-orang yang tidak beriman itu ya, yang tidak beriman itu dengan akhirat, tak pinginnya ya hidup selama-lamanya di dunia ini. Litasqa ilaihi afdatul ladzi la yu'minuna bil akhirah. Dan agar waliyardauhu, dan agar mereka meridhoinya, waliyaqtarifu, dan agar mereka usahakan apa yang mereka usahakan. Mahum muqtarifun. Jadi memang beda akidah orang-orang yang beriman, ini ya perbedaannya ya dengan orang-orang yang kafir ya tadi. Karena di surat 6 112 itu bahwa musuh para nabi itu adalah setan dari bangsa jin dan manusia. Yang mewahyukan sebagian yang sedangkan lagi adalah perkataan mewah fatamorgana tentang duniawi semuanya. Ya akhirnya ya seperti itu, akidah orang-orang kafir, orang yang beriman, tidak beriman itu hanya ngurus akhirat Pak, urusannya duniawi.